Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali saya menyampaikan selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Beberapa tahun yang lalu, terakhir sebelum pandemi saya datang ke tempat ini. Kalau yang namanya tempat ini sudah bukan asing lagi. Tahun 83 ketika Bapak Gembala kita masih ada di tengah-tengah kita, sudah acap kali ke tempat ini. Terutama di Pariangan Timur ini sudah berkali-kali saya jelajahi dari Pangandaran sampai Garut dan khusus Jawa Barat. Ketika saya selesai jadi pengerja, sempat saya coba praktek, tetapi bedanya tidak seperti Anda-Anda yang pengerja harus korek WC, harus ini itu. Saya dikasih keistimewaan dari pengerja di Manado dan di Lahat. Ketika saya masuk sekolah kitab di Ermadi di Manado, angkatan 37, 39, dan saya praktek di Tanawangku, kemudian gembala saya pindah ke Lahat, Palembang, saya ikut ke sana, kemudian saya memutuskan diri bukan menjadi gembala, saya memutuskan dan saya panggilan sebagai seorang penginjil. Kemudian saya memegang satu pelayanan, ya saya terbeban juga dengan saudara-saudara saya, sudah matanya buta, puting, lalu untuk ningali kumaha engke ya. Di dunia cuma sementara ya. Kalau pun Tuhan kendaki itu 100 tahun pun sudah langka ya. Nah yang paling kekal itu kan yang sedang kita tuju, kita sedang berjuang. Bapak, Ibu, Saudara, Aki, Nenek, semua kita berjuang. Supaya satu saat kalaupun nanti sewaktu Bapak Ibu dipanggil Tuhan, sudah tidak mudah-mudahan, sudah tidak insya Allah, tapi jelas-jelas Bapak Ibu Saudara masuk surga ya. Itu yang kita rindukan, itu yang kita inginkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, semua kita belajar. Bapak Ibu sekalipun sudah aki-aki tidak lepas dari belajar ya. Bukan hanya anak muda, kita saudayana ya, kita semua belajar ya. Sekalipun aki-aki, nenek-nenek sudah 70 atau genap puluh, semuanya sedayanya belajar. Belajar apa? Belajar berdoa, belajar ibadah, belajar menyenangkan Tuhan, belajar berbuah, belajar ya berhasil di dalam ladang Tuhan. Bukan cuma berhasil usahanya, bukan hanya berhasil anak-anaknya, bukan cuma berhasil rumah tangganya berhasil, tapi Anda sekalian supaya kita semua berhasil ya. Kita sama-sama belajar ya. Kita akan baca Bapak Ibu ya dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Mari kita hargai firman Tuhan. Kalau Bapak Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu, Ananda yang tercintanya dipanggil Tuhan, ya tenggelam di Swiss ya, ia sedih, ia dihormati di sini, dihargai oleh masyarakat Jawa Barat, tapi dia juga tidak lepas dari kesedihan, tidak terlepas daripada kedukaan, tidak terlepas daripada beban. Nah, makanya Bapak Ibu kalau hanya jabatan, kalau hanya namanya kedudukan, ternyata itu tidak jaminan. Yang menjamin Bapak Ibu Saudara adalah kalau Anda menjadi anak Tuhan. Ya, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca yang ganjil ya. Demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah.
sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berbahagia adalah saudara-saudara yang memelihara serta yang melakukan firman-Nya sehari-hari. Ya, nasihat ya, kita pagi ini kita mendapat nasihat. Kalau anak Anda itu dinasihati sedemikian rupa, jadi anak yang baik ya, jadi anak yang pandai ya, jadi anak yang baik-baik, yang dengar-dengaran ya. Saudara dan saya pun sebagai anak Tuhan. Engkau di dunia dinasihati seorang pendeta. Itu yang kelihatan ya. Engkau lihat ya. Engkau lihat di sini ya. Sebagai gembala saudara. Tidak jemu-jemu menasihati Bapak Ibu. Tidak pandang saudara sudah tua. Ya. Engkau dinasihati, engkau diingatkan. Rajin ibadah ya Ki. Rajin berdoa ya Nak. Rajin sembahyang. Hanya itu nasihatnya kan. Tuhan juga ingatkan saudara. Kalau engkau tidak mau kering, kalau rohani saudara tidak mau kering, ya dikatakan apa? Berdoa, ya, bersekutulah dengan Tuhan, bergaullah dengan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara masih sehat, ya, luput dari pandemi, ya, 2 tahun setengah kita dilanda oleh namanya pandemi 19. Tidak sedikit jiwa-jiwa yang menjadi korban, ya, yang mati, baik para pendeta, para jemaat atau anak-anak Tuhan, banyak yang menjadi korban pandemi 19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kalau seperti itu apa yang kita bisa buat? Kita nggak bisa banyak berbuat, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Di Jawa Tengah ada satu pasangan, ya sebulan sebelumnya dia berkata ada pertemuan wilayah di Temanggung Wonosobo. Ia katakan, rekan-rekan hamba Tuhan, nanti tanggal sekian hadir ya. Saya bersyukur saya genap umur 75 tahun. Lalu saudara, apa yang terjadi? Sebelum tiba waktunya, Tuhan sudah panggil, kena pandemi. Kendati biasanya enggak undang-undang rekan-rekan hamba Tuhan wilayah. Ya, hamba-hamba Tuhan saja di gereja-gereja saja seolah-olah ya seperti kampanye, seperti cari massa, seperti cari ya pendukung. Ya, umur 75, ya masih ambisi rindu menjadi ketua Majelis Daerah Jawa Tengah. Ia kendati juga seorang direktur sekolah Alkitab di salah satu, di Salatiga sana. Ya, tetapi ya namanya ambisi, ya itu tetap. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup itu mendengar apa maunya Tuhan saja, apa kehendak Tuhan saja. Ya, tidak usah ini dan itu. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan pakai, kalau Tuhan kehendaki, ya biar mengalir saja Bapak Ibu. Ya, jadi kita semua Bapak Ibu, tua, muda, sekalipun engkau sudah tua, jangan sekali-kali menolak. Jangan coba-coba menghindar. Jangan coba-coba menyingkir. Jangan coba-coba tolak. Kalau itu pekerjaan Tuhan, walaupun sebenarnya Bapak Ibu tidak layak, ya terima saja. Ya lakukan saja, kerjakan saja. Jadi anak Tuhan itu ya nurut. Kalau saudara punya anak-anak saja kalau nggak nurut, saudara sudah jengkel. Bapak Ibu sudah kesal. Bapak Ibu sudah rasanya ya jengkel karena anakmu pemberontak, karena anak-anakmu nakal, karena anak-anakmu bandel, karena anakmu tidak mau dengar-dengaran. Itu saudara sebagai manusia. Tuhan Allah juga seperti itu. Kita diciptakan
apalagi kita diciptakan dengan keadaan yang sempurna. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara diciptakan bukan asal-asalan, diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Ya, cuma Yohanes si Memora aja enggak secara penglihatan enggak sempurna. Ya, tapi tubuh ini lengkap, pendengaran lengkap, ya, perasaan lengkap, semua ada. Cuma satu hal saja yang enggak lengkap, yaitu penglihatan. 60 tahun yang lalu Yohanes si Memora ini sudah dalam keadaan buta, tidak untuk bisa ningali kumaha keadaan Ciamis, kumaha keadaan Garut, ya. Ketika Om Palit masih ada, dia teruskan terus. Nes, lamun di Garut ini kumaha keadaannya? Untuk nyahau Om, tidak tahu. Yang jelas cuma siang malam puting, ya. Tetapi seperti itu saudara, saya tidak jengkel, saya tidak kesal, saya tidak menyesal. Kenapa dan mengapa hidup satu kali saja kok tidak bisa lihat? Hanya rekan-rekan hamba Tuhan sering bertanya, ketika saya di Bali, rekan-rekan hamba Tuhan di Bali, kalau menurut Yohanes, Bali ini, Pantai Kuta ini kira-kira indah apa enggak? Enggak tahu, cuma katanya burung dari terbang tinggi katanya, ya. Sekalipun sudah ke Pantai Kuta, ke Pantai Sanur, ke Singaraja atau Negara atau Gilimanuk keliling Bali 1 bulan, tapi saya tidak bisa ningali bagaimana keadaan Bali. Ketika saya ke Kalimantan, ke Banjarmasin, rekan-rekan hamba Tuhan di sana pun tanya, nah lamun menurut Pak Yohanes si Memora, kalau Banjarmasin ini gimana keadaannya? Ya nggak tahu, untuk nyahau. Tetapi Bapak Ibu saya tetap bangga, punya Allah yang hidup, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Mata ini putih kan kok sementara. Kenapa harus nyesal? Kenapa harus marah? Ya, yang lebih abadi itu kalau saudara dan saya punya mata rohani ini bisa melihat kemuliaan Allah, bisa melihat kebesaran Allah, bisa melihat kedahsyatan, keajaiban Allah. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah dengar ya tentang pohon ara yang kering. Pohon ara yang kering itu begitu, betapa ngerinya ya. Saudara dan saya kalau hidup ini sudah kering, tidak bergaya, tidak berdaya, tidak menghasilkan, akhirnya apa? Dicampakkan. Saudara dan saya diciptakan itu supaya berguna, supaya jadi kesaksian, supaya jadi berkat. Saudara jangan tonjolkan pengeluhanmu. Engkau setiap ketemu bagaimana bro, bagaimana sis, bagaimana kok, bagaimana Ci, ya beginilah, ya begitulah. Jangan begini begitu. Orang Tapan dulu katakan jangan hanya katakan songonon, songoni, unang songonon. Katakan ya luar biasa. Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya ikuti, Yesus yang saya percaya, Allah yang luar biasa. Kalau saudara biasa-biasa saja, toh hidungmu pesek, toh birong. Orang Tapan dulu katakan birong ya. Apa yang dibanggakan? Toh saudara-saudari birong kan, hitam kan. Tapi saudara luar biasa karena ada Yesus, punya Yesus. Yesus lebih besar dari problem kita. Yesus lebih besar dari masalah kita. Yesus lebih besar dari pergumulan kita. Yesus lebih besar daripada sakit penyakit kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidupmu hari-hari jangan tonjolkan pengeluhanmu. Tonjolkan ucapan syukurmu. Dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-17, 18. Coba Bapak Ibu lihat. Alkitab ngajar kita supaya apa? Yang pertama supaya tetaplah berdoa. Yang kedua, mengucap syukurlah di dalam segala perkara atau dalam hal. Karena itulah yang Allah inginkan saudara, saudari, Bapak Ibu supaya senantiasa mengucap syukur. Bapak Ibu semua punya beban, bukan enggak ada beban, semua punya beban. Apalagi Bapak Ibu yang punya anak-anak hari-hari ini terbeban, anakmu kuliah belum punya hepeng, anakmu sekolah belum punya duit, ya. Semua ngeluh. Tapi katakan Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat. Kalau engkau sudah yang penting gunakan apa? Katakan tadi percayalah kepada Allah. Saudara yang hari-hari kita harus miliki apa? Miliki iman. Kalau saudara-saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, apa?
engkau dapat memindahkan gunung. Tahun 82 akhir saya ada di Garut. Ketika itu Gunung Galunggung sedang meletus. Tahun 82 akhir saya ada di Garut. Ya, saya beberapa kali tiap gembala-gembala yang besar, kebanyakan saya nggak hanya sehari 2 hari. Saya anggap rumah saya sendiri di Garut itu hampir ya dulu saja hampir mendapat tulang rusuk orang Garut ya awewek Garut ya karena di sana juga banyak amoy di Garut ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu saya di Pangandaran di tempat pendeta Martin Sondak waktu itu iya juga lama di sana. Pokoknya di Jawa Barat ini seperti yang senior saya anggap orang tua. Yes, banyak membimbing saya, banyak mengarahkan saya, banyak memotivasi saya. Sehingga saya meskipun keadaan buta 60 tahun dalam keadaan gelap, tetapi saya tetap optimis. Hidup ini tetap bangga. Hidup ini tetap bersyukur, bangga punya Yesus yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan, coba kita baca dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-20 ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya ya. Kering bukan cuma daunnya, sampai akar-akarnya pun kering kerontang. Nah, kalau sudah kering, kita perhatikan Yohanes 15 katakan apa? Injil Yohanes pasal 15, kalau sudah tidak berguna, kalau sudah enggak bermanfaat, kalau sudah enggak bermutu, orang akan dikumpulkan kemudian dibuang dan dibakar. Hidup saudara saya pun demikian. Di hadapan Tuhan kalau tidak bermanfaat, cuma menonjolkan pengeluhan, ngeluh, ngomel, bersungut-sungut. Ya katakan, walaupun engkau belum diberkati, katakan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau banyak puji Tuhan, ya. Engkau di mana-mana, ya. Jangan malu-malu. Dulu saya, ya, di mana di mobil, di bus, di mana-mana saya selalu tetap memuji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian itu katakan apa? Ada kuasa. Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan melihat akan ketulusan hati saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi juga kita perhatikan pasal ayat yang ke-21. Haleluya. 21 ia katakan ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, kenapa? Tuhan juga merasa kesal. Ini pohon kelihatannya rindang, kelihatannya hijau royo-royo, kelihatannya pohon beringin. Saya pernah pegang, saya itu enggak melihat, tapi apapun saya penasaran. Saya pegang pohon beringin itu ternyata rindang, begitu rimbun, begitu besar, daunnya banyak. Tapi kalau enggak berguna, buat apa? Ya enggak berbuah kan? Mana beringin ada berbuah kan? Kalau pohonnya sih boleh, tapi enggak ada hasilnya. Saudara dan saya kelihatannya rindang, kelihatannya kau cantik, kelihatannya wajahmu baik, wajahmu sempurna, wajahmu molek, wajahmu ganteng, tapi enggak berguna. Engkau tidak menghasilkan, engkau tidak jadi kesaksian. Ya Tuhan juga lama-lama jengkel. Maka tadi apa yang kau kutuk itu sudah kering. Petrus berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang engkau kutuk tadi sudah keadaan kering kerontang. Jadi saudara-saudara, makanya saya itu seringkali tertipu dan seringkali terjebak. Kelihatannya Bapak Ibu rumah tangganya rindang, rumah tangganya kaya, rumah tangganya kelihatannya ya bagus,
tapi hatinya kosong, hatinya kering, tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesukaan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun hidup secara jasmani sederhana, yang penting hatimu itu ada sukacita. Maka Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita itu Bapak Ibu bukan berarti tokomu rame, bukan berarti usahamu maju, bukan berarti pekerjaanmu lancar. Tapi dalam keadaan gagal, dalam keadaan belum diberkati pun Alkitab mengajari saya dan saudara supaya tetap bersukacita. Coba kita juga perhatikan. Kenapa saudara dan saya itu supaya tidak tidak jemu-jemu hidup di dalam doa. Doa itu apa sih? Doa itu kan alat komunikasi dengan Allah. Di dalam Yakobus 5 ayat yang 16b dikatakan apa? Bahwa doa orang percaya, doa itu adalah napas orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak ingin mati, tidak kering, tidak gagal, tidak katakan hidupmu sembrono atau sembarangan, katakan tetaplah hidup di dalam doa. Karena doa itu napas orang percaya. Jadi kalau saudara ingin hidup, ingin terus ada kehidupan, rohaninya tetap mesra, ada kuasa, ada Roh Kudus, maka dikatakan tetaplah berdoa. Jadi orang percaya, lebih-lebih kita ini hari-hari ini apa yang kita bisa lakukan. Baru 1 minggu Bapak Ibu, semua harga naik, tempe saja naik Bapak Ibu. Dengan adanya apa? BBM, kenaikan BBM, baru 1 minggu dinaikkan BBM, sudah jauh-jauh dirancang oleh pemerintah, tapi baru diumumkan tanggal 3 kemarin, ya BBM naik. Dan memang dunia ini kalau sudah bicara BBM itu pegang peranan, sampai harga tempe pun naik. Sementara Bapak Ibu Saudara juga naik, badannya kan, berat badannya naik kan. Walaupun BBM naik, Bapak Ibu jarang yang kurus kan. Semua rata-rata gemuk kan, semua rata-rata gendut-gendut kan. Ada yang 70, ada yang 90, ada yang 80, gembala saudara pun gemuk kan. Jadi sekali lagi BBM naik, sekali lagi kalau Tuhan no problem, memang gue pikirin, saya mikir Tuhan. Ya, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak lepaskan kita. Yang penting Bapak Ibu tetaplah berada di dalam Tuhan. Kita baca lagi Yohanes 15 ayat 5 ya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau terus ingin berhasil, ingin tidak kering, ingin terus berbuah, katakan apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Ya, tetaplah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tinggalkan Tuhan, di luar Tuhan, katanya apa? Kita sia-sia. Di luar Tuhan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Makanya saudara, baik opa, oma, opung, kakek, nenek, melekatlah pada Tuhan. Ibu gembala, ya. Kemarin saya tanya, Mami, lalu ngomongkan soal apa? Orang Jawa hamba Tuhan yang meninggal, siapa, saha. Jadi ngomong saja udah pikir-pikir kumayu, ya. Tapi saudara dia tetap ada roh sukacita, ya. Mami, ibu gembala kita, ya, tetap ada roh sukacita, tetap ada berglori, ada tetap memuji-muji Tuhan, ya. Mami Wagi pun juga tidak ketinggalan. Apalagi dia sorangan ya. Cuk Titin kan jarang ke sini ya. Cici Titin jarang ke sini. Dia betul-betul bersama dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergaul sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan ketinggalan. Sekalipun jemaat ya, yang Anda masih sehat, masih kuat. Jangan cuma ya mengeluh, aduh sepi, aduh usahaku sepi, aduh jualanku sepi, tokoku sepi, pekerjaanku sepi.
Jangan cuma aduh, aduh, aduh. Katakan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semua katakan puji Tuhan ya. Saya diberkati, saya ditolong Tuhan, saya dipimpin Tuhan, saya digembalakan Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di Ciamis, semua jangan didumbing. Jadilah domba-domba, domba-domba yang nurut, domba-domba yang setia, domba-domba yang taat, domba-domba yang dengar-dengaran, domba-domba yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, di sini Anda sebagai domba apa dumbing? Saya percaya engkau jadilah domba, jangan jadi dumbing. Dumbing itu setengah kambing, setengah domba. Ya, dumbing itu kalau diberkati seperti domba. Kalau belum diberkati kelihatannya dumbing, ngeluh, bersungut-sungut, ya tidak tahu bersyukur. Tapi kalau domba sekali belum diberkati, sekali belum ditolong Tuhan, tetap tonjolkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ya, jadi balik. Lalu kita baca ayat yang terakhir. Ya, tadi sudah ada bisikan. Om, nanti jangan lami-lami yo. Iya. Saya nanti daripada dibunyiin apa ya. Mari kita baca ayat yang ke-23 dan 24. Haleluya. 23 dan 24. Puji Tuhan. 22 saja saya baca ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, nggak usah banyak ngeluh. Semua ada beban, semua ada masalah, semua dalam kesulitan. Tapi kita cukup percaya kepada Allah. Lalu ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal apa? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, jadi percaya, tapi juga saudara jangan bimbang. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, percaya sepenuhnya. Alkitab juga bilang jangan bimbang, asal tidak bimbang, asal tidak ragu, asal tidak goyah, percaya penuh, percaya sepenuh kepada Allah. Engkau akan menerima berkat Tuhan, engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Jadi doa itu saudara, walaupun kita berdoa, tapi kalau kita masih bimbang, kita masih ragu-ragu, kita kurang yakin, kita kurang percaya, ya nggak akan dapat. Oleh karena itu setiap kita banyak berdoa, banyak berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat, kurang berdoa, kurang berkat. Tiga ini kita pilih, banyak berdoa, banyak berkat, atau kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara banyaklah berdoa. Tapi saudara banyak berdoa juga, apa syaratnya apa? Asal jangan bimbang hatinya. Jadi kalaupun saudara berdoa dan berdoa, kalau saudara masih bimbang, saudara masih ragu-ragu, saudara masih kurang percaya, masih percuma. Lalu saya ingin tekankan ayat yang ke-25 dan 26. Ada syaratnya. Ya, ayat 26 katakan gini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi masih tekankan, asal tidak bimbang, asal tidak ragu. Apa yang kamu doakan? Kamu doakan siapa? Doakan anak-anakmu supaya diberkati di Bandung. Ya, engkau berdoa untuk apa? Cucu-cucumu supaya cucu-cucumu diberkati. Engkau banyak berdoa untuk apa? Untuk suamimu yang masih keras hati, supaya bertobat. Besok-besok kalau Tuhan datang, jangan sampai istri masuk surga, suami masuk neraka. Kalau bisa ya, kita semua biar sama-sama masuk surga. Jangan anak-anak ya masuk neraka, bapak ibunya masuk surga. Kalau boleh
Bapak, Ibu, anak-anak kita rindu supaya sami-sami di surga. Ayat terakhir. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Lalu ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan, kalau sudah berdoa, tadi kan penekanannya supaya kita banyak berdoa, ya, supaya ada pertolongan, supaya ada jalan keluar, supaya tetap tinggal dalam Tuhan, kan. Tapi sekarang kuncinya apa? 25-26, ya. Kalau kita berdoa harus periksa diri kita, harus koreksi hati kita. Ada enggak dendam? Ada enggak akar-akar kepahitan? Ada enggak kesalahan? Ada enggak saudara masih menyimpan kesalahan? Masih menyimpan kepahitan? Masih menyimpan akar-akar kepahitan? Ada enggak hatimu saudara? Masih ada dendam, marah? Engkau masih simpan? Saudara periksa. Jadi ketika kita berdoa dan berdoa itu koreksi diri. Oh, saya masih belum mengampuni. Saya tadi dengan tetangga habis maki-maki, habis ngomongin yang jelek. Ampuni. Supaya Bapa kita di surga juga mengampuni segala kesalahan kita. Dan doa-doa kita juga supaya dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi kalaupun saudara-saudara banyak berdoa, tapi saudara masih banyak menyimpan kesalahan, masih dendam, masih marah, masih punya akar-akar kepahitan, ya percuma. Doa saudara dan saya tidak akan didengar, tidak akan dikabulkan. Makanya saudara, kita periksa, kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Hidup kita ini supaya layak, Bapak Ibu dan saudara, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan demi bulan, tahun ke tahun, saudara kita semua supaya layak di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kita supaya naik dan naik kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan.